Oke, setelah kita memahami sedikit tentang teks prosedur, kita akan masuk ke dalam bagian materi teks prosedur supaya kalian juga lebih memahami secara mendalam tentang teks prosedur itu dan cara pembuatannya, jenis-jenisnya, strukturnya, supaya kalian juga mempunyai pandangan seperti apa teks prosedur itu. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan mengenai langkah-langkah cara melakukan suatu hal. Jadi, misalnya seperti langkah-langkah menggunakan HP, menggunakan remote, seperti itu. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Kita lihat ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah, kayak misalnya, mari kita masukkan telurnya, lanjut masukkan tepungnya, seperti itu. Terus habis itu menggunakan konjungsi. Selain itu juga menggunakan kata-kata teknis, seperti teknis mengocok telur supaya lebih enak nantinya rotinya, seperti itu. Terus habis itu bagian keempat, ciri yang keempat yaitu terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Yang kelima ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Selanjutnya, kita akan melihat struktur teks prosedur sendiri. Nah, struktur teks prosedur itu ada bagian pertama yaitu judul, di mana judul itu nanti kita buat harus sesuai dengan apa yang mau kita rincikan langkah-langkahnya. Misalnya kayak judul membuat roti gembul gitu. Nah, seperti itu. Terus tuh bagian kedua yaitu tujuan, di mana dalam teks prosedur pastinya akan dituliskan sebuah tujuan pembuatannya, agar nantinya pembaca juga mengetahui apa sih tujuan dari adanya pembuatan roti ini, misalnya pembuatan langkah-langkah pembuatan roti gembul ini. Misalnya. Terus habis itu bagian ketiga yaitu ada bagian di mana alat dan bahan disertakan dalam teks prosedur itu. Di mana kita rincikan alat dan bahannya, situ kita tulis, sehingga nantinya pembaca juga dapat menyiapkan dahulu apa aja yang digunakan untuk membuat suatu roti gembul itu misalnya. Terus habis itu bagian keempat yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah biasanya ditulis secara rinci dari mulai masukkan tepung misalnya hingga pada akhir, hingga selesai, hingga jadi roti gembulnya itu juga dituliskan dalam langkah-langkahnya. Terus bagian terakhir nih, bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya menekankan isi dari teks prosedur tersebut. Tapi biasanya bagian penutup tidak diwajibkan untuk ada dalam teks prosedur. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Dalam teks prosedur ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur sederhana itu? Jadi, teks prosedur sederhana yaitu dilihat dari tahapannya. Nah, dari tahapan teks prosedur sederhana ini, yaitu tahapannya hanya sedikit, misalnya dari ada 3 tahapan sampai 4 tahapan. Sedangkan pada teks prosedur kompleks ini memiliki tahapan yang cukup runtut dan banyak. Seperti misalnya pembuatan roti, terus habis itu cara bermain sepak bola yang benar dan baik, misalnya seperti
itu. Terus habis itu yang ketiga tes prosedur protokol, di mana dalam tes prosedur protokol ini langkah-langkahnya itu bisa diacak, tapi nantinya hasilnya bisa sesuai tetap sama gitu. Misalnya kayak pembuatan mie instan. Pembuatan mie instan itu langkah-langkahnya bisa diacak, misalnya dari menuangkan bumbunya dulu, baru nanti airnya direbus sampai masak, terus dimasukkan minyak atau baliknya seperti itu. Jadi bisa diacak langkah-langkahnya. Itu termasuk dalam tes prosedur protokol. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami oleh anak-anak, bisa disampaikan ke Ibu ya. Terima kasih.